Bertemu lagi dengan aku di channel Desi Manula. Aku akan membagikan renungan-renungan kepada saudara-saudara semuanya. Tapi jangan lupa dukungannya, like, comment, share, and subscribe, serta bunyikan loncengnya. Terima kasih. Mike Tyson mempunyai reputasi sebagai petinju yang luar biasa pada zamannya. Di usia 20 tahun, Mike Tyson telah meraih gelar juara di kelas berat versi WBC dan selanjutnya mengumpulkan gelar yang sama versi organisasi tinju yang lain. Ia memukul KO lawan-lawannya hanya dalam hitungan detik. Popularitasnya melejit, hartanya pun meningkat. Sayangnya, walaupun ia cakap mengalahkan lawan-lawannya, Mike Tyson gagal mengendalikan dirinya. Ia mendapatkan hukuman 6 tahun penjara karena kasus pemerkosaan. Rory Holloway, mantan manajer Mike Tyson, menyatakan bahwa kecanduan seks telah menyebabkan Mike Tyson tersungkur dari karirnya yang gemilang itu. Meskipun Mike Tyson terlibat dalam film box office Hangover kedua dan Hangover ketiga pada tahun 2011 dan 2013, namun kesuksesannya yang dahulu menjadi sulit diraih kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema kita pada hari ini ialah penguasaan diri. Dalam Amsal 25 ayat 28 dikatakan bahwa firman itu berkata, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh tembok. Penguasaan diri itu ibarat sebuah tembok perlindungan dalam hidup. Ketika tembok tersebut runtuh, maka segala sesuatu yang telah kita bangun akan runtuh dengan sekejap. Amsal 20 dikatakan bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Seseorang yang kuat secara fisik mungkin badannya besar dan berotot, tapi belum tentu juga ia kuat secara rohani dan mampu menguasai dirinya sendiri. Kita dapat belajar dari kehidupan Simpson, di mana Alkitab mencatat bahwa ia adalah orang yang sangat kuat, bahkan mampu mengalahkan ribuan orang Filistin dan menguasai sebuah kota. Tapi apa daya, Simpson tidak berdaya di hadapan Delilah, seorang perempuan dari Filistin. Ia tak dapat mengendalikan nafsu kedagingannya, sehingga dengan mudahnya ia diperdaya oleh seorang wanita, sehingga ia menceritakan rahasia kekuatannya. Akibatnya, ia tidak dapat menguasai diri, sehingga mengalami nasib yang sangat tragis. Simpson tak dapat disebut sebagai orang yang kuat secara roh. Jadi penguasaan diri itu bagi seseorang sangatlah utama. Kekuatan fisik memang penting, namun penguasaan diri lebih berhubungan kepada karakter. Arti penguasaan diri dapat mengendalikan diri, mampu mengontrol diri, serta kekuatan. Pentingkah bagi seorang Kristen menguasai diri? Pentingkah seorang yang sudah Kristen dewasa disebut menguasai dirinya? Ya, sangat penting. Kita harus menguasai diri dari segala apapun. Misalnya pikiran. Jika kita tidak dapat menguasai pikiran kita, maka akan berakibat kepada tindakan yang tidak dapat dikuasai pula. Jika kita tidak mampu menguasai pikiran kita, maka pikiran kita juga akan dipenuhi dengan hal-hal yang negatif dan berdampak negatif pula dalam perbuatan.
2 Korintus 10 ayat 5b mengatakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Ini adalah nasihat Rasul Paulus yang mengajak kita untuk mampu memiliki pemikiran seperti Kristus yang dipenuhi oleh firman-Nya. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Daud berkata juga bahwa perkara di atas, di mana jika kita menaklukkan diri dari segala apapun, maka Kristus akan duduk di sebelah kanan kita. Yang kedua yaitu lidah atau ucapan. Dalam Amsal 21 ayat 23 dikatakan, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Maka dari itu saudara-saudaraku, kita diajak untuk dapat menguasai lidah dan ucapan kita. Karena Yakobus juga mengibaratkan lidah kita ini sama seperti api. Betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang sangat besar. Maka dari itu, mari kita menguasai diri dari segala apapun, agar kita memiliki pemikiran yang sama seperti Kristus, dipenuhi oleh firman-Nya. Sebagai orang Kristen, kita diajak untuk selalu berpikir yang positif dan menjauhkan pikiran-pikiran yang negatif. Demikian firman Tuhan.